Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hamada Jaya dan pada kesempatan kali ini kita bakalan nge-vlog ke Kampung Tangguh Nusantara yang berada di Desa Tanjolaya. Buat teman-teman yang penasaran apa itu Kampung Tangguh, bisa pantengin vlog ini ya. Dan jangan lupa pakai masker ya, bawa masker. Teman-teman, jadi sekarang kita istirahat dulu ini di posko posko COVID-19. Soalnya hujan ini demi perjuangan buat konten hujan. Halo teman-teman, jadi kita sekarang sudah sampai di kantor Desa Tanjolaya. Gak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ya. Berada di Desa Tanjolaya bersama Ibu Yati, selaku fasilitator. Nah, di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu tentang Kampung Tangguh Nusantara ini gitu, Ibu. Jadi pertama pertanyaan dari saya itu sebenarnya apa sih Kampung Tangguh Nusantara itu? Setelah tadi sebelumnya kita ngobrol masalah tangguh ini, karena memang Desa Tanjolaya setelah dan sebelum ada COVID sampai sekarang ada COVID, alhamdulillah masih tetap tangguh, masih tetap eksis di dalam segi ekonomi, tidak begitu terdampak yang sebetulnya gitu. Cuman alhamdulillah juga pada saat ini UKM yang ada di Desa Tanjolaya tidak begitu ketinggalan atau kena dampaknya. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Jadi bisa disimpulkan mungkin ya Bu, Desa Tangguh itu desa yang tangguh dalam segala hal, mungkin dari segi perekonomian dan Betul. penanganan COVID-nya juga mungkin betul, ya, Corona betul. juga. Nah, kalau untuk Desa Tanjolaya sendiri penanganan COVID-19-nya itu apakah kayak gimana gitu? Alhamdulillah dalam penanganan COVID di Desa Tanjolaya udah disiapkan segala hal yang terutama protokol untuk kesehatan udah disiapkan di setiap masjid, di setiap madrasah itu udah disediakan, bahkan di setiap gang-gang yang besar atau yang gang-gang hidup itu disediakan tempat-tempat kebersihan atau cuci tangan dan sebagainya. Nah, jadi Desa Tanjolaya ini sudah sangat bisa disebut layak siap sekali ya menangani COVID-19 itu. Ya, insya Allah. Dan Ibu, saya mau konfirmasi sekali lagi, kan ada lombanya gitu ini teh diadain sama Lodaya. Ya. Apakah Desa Tanjolaya ini menang atau bagaimana? Alhamdulillah pada tahun ini Desa Tanjolaya dapat penghargaan sekaligus dari Kabupaten Bandung. Jadi desa ini dapat hadiah dari Bupati langsung dan diselenggarakan di perusahaan Patigor yang ada di atas di RW 17 kalau nggak salah, RW 17. Nah, mungkin kayaknya segitu aja untuk saat ini. Buat teman-teman yang mungkin penasaran kayak gimana gitu, kondisi atau protokol kesehatan di Desa Tanjolaya, mungkin bisa langsung datang saja ke sini, ke lokasinya. Siap. Untuk melihat bagaimana contoh desa Kampung Tangguh Nusantara kayak gimana, mungkin bisa langsung berkunjung aja ke Desa Tanjolaya. Iya. Nah, sekian mungkin video dari saya. Terima kasih ya Bu. Siap. See you. Ya, siap. Nah, teman-teman, jadi ini piala yang dimenangkan oleh Desa Tanjolaya ya Bu ya. Yaitu juara 1 lomba lembur sabilulungan. Mantap.
Polresta Bandung. Jadi ternyata Desa Tenjolaya ini memenangkan lomba desa se-Kabupaten Bandung. Mantap sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Laila Polresta, NIM 2006177. Sekarang saya sudah berada di kantor Desa Citimun yang merupakan salah satu kampung tangguh di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya Dwi Laila Polresta dari Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Ingin sedikit bertanya tentang bagaimana sih peran Desa Citimun sebagai kampung tangguh dalam menghadapi masa pandemi COVID. Apa saja sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh Desa Citimun sebagai kampung tangguh untuk meminimalisir penyebab pandemi? Terima kasih dan selamat datang ya, Ade dari mahasiswi UPI Bandung di Desa Citimun. Sedikit mungkin kebetulan Desa Citimun dikukuhkan oleh Pak Camat, yaitu menjadi kampung tangguh Pemangga Swadaya Penggomas, bekerja sama dengan Polres Sumedang, Kecamatan Cimalaka, Polsek Cimalaka, dan alhamdulillah beberapa kegiatan yang telah pemerintah desa lakukan, diantaranya tadi sosialisasi di masyarakat, edukasi tentang himbauan-himbauan tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti tadi penyemprotan oleh dengan disinfektan tempat fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk mungkin keagamaan, masjid, pesantren, pasar desa, posyandu, posyandu, MDA, MPA, dan lainnya, termasuk rumah-rumah penduduk. Nah, itu yang sudah. Kemudian tentang penggunaan masker, terus penggunaan hand sanitizer. Banyak mungkin langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, termasuk tadi 8 aspek yang di dalam kampung tangguh itu, di antaranya ketahanan pangan, terus sosial budaya, ekonomi, masyarakat, dan alhamdulillah pemerintah desa bekerja sama dengan Satgas COVID di desa telah berupaya melaksanakan himbauan dari pemerintah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa lagi? Ya, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh desa untuk dampak dari pandemi tersebut? Nah, ini betul, di desa kan ada yang disebut DTKS ya. DTKS, kemudian dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk mendata kembali dan masyarakat non DTKS. Nah, ini mungkin nyambung dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, termasuk pemerintah desa, dengan memberikan bantuan sosial di masyarakat terhadap masyarakat miskin dan tadi yang terkena dampak, karena dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk BLT dana desa. Nah, itu BLT dana desa mengambil data dari miskin baru. Nah, alhamdulillah semua kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, termasuk pemberian anggaran dari dana desa yang sudah berjalan
Itu mungkin yang lain barangkali. Ya, pertanyaan lainnya, bagaimana respon dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan yang sudah Bapak sama desa lakukan? Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik, termasuk mungkin dalam melaksanakan juga himbauan-himbauan dilaksanakan dengan baik, cukup antusias masyarakat bersama-sama gotong royong melaksanakan ya, termasuk tadi dari segi kebersihannya, kekompakan masyarakat, kepedulian masyarakat dalam kegiatan ini cukup antusias dan bersyukur dan berharap di desa Citimun ini tidak ada warga yang positif COVID. Semoga COVID cepat berakhir, aktivitas masyarakat berjalan normal seperti semula. Itu mungkin. Ya, mungkin cukup sekian Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih.